Hai, back to my channel Bayangan Hitam Official. Di video sebelumnya, Cahaya kita sudah bercerita tentang profesinya, pekerjaannya, dan kesibukannya sehari-hari. Nah, kira-kira cerita apa lagi yang akan kita ceritakan dan obrolkan dalam part kita kali ini? Sebelum itu, aku mau mengingetin kembali, kalau suka sama video ini, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Transpuan lah ya, gue nggak ngomongin trans yang lain. Orang-orang transpuan ini kayak banyak juga akhirnya direnggut sama kawan-kawan gay itu. Gue sih sekarang secara jujur ya, kalau secara spesifik, gue mau ganti celana dulu, boleh nggak sih? boleh. Kalau secara spesifik ya, Bo, kayak di Vogue aja di Barum untuk saat ini ya lebih dominan malah teman-teman gay. Karena kawan-kawan transpuannya kan nggak ada itu kan. Iya. Kalau gue di Indonesia sendiri gue nggak ada, atau kalau di Indonesia sendiri gue nggak ngerti ya, Bo, kawan-kawan transpuannya emang minatnya sedikit atau terbentur masalah waktu nyari kehidupannya dia, ngerti nggak lo? Nyari ekonominya dia, ya kan? iya. Karena kadang kayak gitu kan nggak bisa dipakai. Nah, teman trans itu aktivitasnya banyak dan kebutuhannya banyak. Iya nggak? Iya. Lu di situ udah kayak kameramen. Iya. Peripis. Ya begitu. Baik, gue bawa ke kamar mandi, ntar ala-ala si Hesti, tau gak? Kayak bener brot. Dia perlu tuh pertama apa mulai dari itu dari tahun berapa? 2000 berapa ya? 2015 apa nggak salah deh. Mulai dangdang. Transisi. Iya. Iya kayak 2016 nggak salah ya. Kalau nggak salah, gue lupa, Bo. Gue nggak pernah ngitungin, Bo. Karena takutnya gue jadi Tapi lu transpuan dari kecil kan? Bahasa gue dari kecil. Bahasa gue transpuan dari kecil nggak sih? Gue dari kecil itu kayaknya transformer. Tapi gue seriusan nanya, maksudnya lu nggak udah ngerasa diri lo berbeda gitu dari kecil? Iyalah. Terus lu ngerasa diri lo pere dari Gua kecil? Kayak dari kecil ya, Bo. Terus udah gitu didukung oleh gue banyakan pewong nih, Bo. Jadi kayak misalkan nyokap gue anak pertamanya cewek, kedua, ketiga cowok. Kan gue keluarga besar ya, Bo. Namanya orang Betawi, terus orang dulu. Keempat sampai ke 9 itu cewek semua, Bo. Gue kan anak bungsu cowok. Jadi di atas gue tuh cewek semua. Jadi kayak mungkin ya selagi gue kecil gue tuh nge-record semua gerak-gerik atau tingkahnya perempuan. Karena jarak gue ke abang gue tuh agak jauh. Gitu. Jadi gue lebih sering setiap harinya tuh berinteraksi dengan kakak gue yang pewong. Jadi gue kayak tahu gerak-gerik pewong kayak gimana. Mungkin dari situ juga ya, Bo, menjadi salah satu faktor ya, Bo. Jadi kalau lu bilang itu menjadi salah satu faktor, berarti artinya ketika lu menjadi transpuan itu karena lu terbiasa dalam lingkar perempuan dong. Ya nggak sih? Bisa. Maksudnya gitu. Enggak juga, nggak ngerti juga ya, Bo. Oh, ini gue kayak yang menjebak. Enggak, kayaknya kayak yang emang tiap hari gue tahu. Kelihatan gak sih nenok gue? Nggak tahu gitu. Kayak emang udah terbiasa sama gerak-gerik perempuan, dan gue berinteraksi dengan kakak gue perempuan yang namanya kita masih kecil kan jarang. Dan gue juga emang nggak tahu emang dari basic gue atau apa ya, Bo. Gue tuh nggak demen yang main sama anak-anak sebaya gue yang cowok-cowok gitu, Bo. Dari kecil ya biasa lah, kayak basicnya kita ya, Bo, mainnya sama pewong gitu. Nggak demen sampai gue disampar sama temen gue yang cowok, gue kesel, Bo. Kalau gue beda, kalau gue main dari kecil emang gak suka main sama cewek, gue suka main sama laki. Karena gue ngerasa gini, kalau gue main sama cewek, zaman gue kecil ya, zaman gue SD, misalnya mau ngerujak, atau mau main masak-masakan, itu cewek-cewek tuh selalu bilang, Eges, lu deh yang naik pohon jambu, mau ngerujak nih. Sementara gue pengennya ngulek, say. Tapi gue yang lu kan laki, lu tuh yang ngambil apa kayu-kayu kering buat main masak-masakan gitu. Nah, sementara gue main sama
anak-anak cowok. Lu diratukan. Iya, mungkin karena gue ngeliat gemulai kan. Jadi kayak udah lu mah nggak kuat, udah lu mah di sini aja yang ngirisin bawang. Jadi gue seneng, gue ngerasa dilindungi. Enggak, gue kayak yang, karena teman-teman gue itu kalau ngajak main kayak yang ya main mobil-mobilan, gue sampai sekarang tuh gue ingat banget loh, kayak yang gue anjing gue nggak mau main mobil-mobilan pakai disamper-samper kayak gitu dari gue zaman kecil ya, Bo. Gitu. Justru gue seneng, apalagi kalau main mobil-mobilan hujan-hujan di lapangan, kan rumah gue udah ke lapangan ya. Vanessa Anggun tuh pernah ke rumah gue kan kemarin, dia tahu tuh. Jadi gue seneng karena kan main sama cowok-cowok gitu ya kan, dan pakai boxer di lapangan hujan-hujan. Gue menikmati itu, ngerti ya? Gue suka gitu. Dan gue nggak punya sih, maksudnya gue ada sih teman-teman cewek, karena ngeliat gue gemulai jadi seolah-olah yang apa teman-teman cewek yang deketin gue. Tapi kalau gue tuh kalau ngomong kenyaman gue nggak suka. Bahkan lulus SMP gue mainnya tuh sama anak pespan, sama anak pang, karena gue ngerasa gue ya itu yang lu bilang kayak diratukan gitu. Nah gue pas di SD itu gue agak-agak lupa deh, Bo. Oh enggak, gue SD tuh ada temen apa sih, temannya sahabat gitu tuh. Gue karena berteman sama dia karena apa, dia juga nggak bisa main bola. Iya kan, dia kan kadang males kalau belajar harus juga main bola ya, Bo. Itu letkom juga. Dia nggak bisa main bola. Oh ini temen gue gitu ya, Bo. Nah pas SMP itu gue kayak milih temennya yang bener-bener kayak yang sama juga, bukan yang sama juga dalam artian ini. Iya, kita punya gaya radar ya, Bo. Ngerti nggak? Kayak dia nggak boleh ya katanya ya. Dia kayak sama, kelihatan ya. Dia kayak sama deh gitu kan ya, Bo. Gitu kan kayak gaya radar. Jadi gue berteman sama mereka cowok juga SMP, tapi yang kayak misalkan bisa dilingkarkan. Oh ini lingkaran-lingkaran warna pelangi nih gitu. Tapi gue nggak tahu ya, apa emang sekedar pas zaman SMP apa ketika setelah lulus SMP gue nggak tahu ke depan mereka masing-masing gitu. Tapi kalau gue boleh tahu nih, lu pertama kali lepas keperawanan lo tuh berapa anjing? Bener bang. Gue kayak pas nggak zaman biasanya lu zaman sekolah SMP udah lepas keprijinan. Enggak, belum. Gue justru kayak yang lepas virgin itu, yang gue bilang lepas virgin benar-benar tuh, Bo, yang itu malah kayaknya gue udah lulus SMA deh, Bo. Karena kan zaman kita dulu kan susah ya, Bo, kayak buat akses ketemu orang, media sosial kan susah, ya kan? Kayak bener-bener ya udah gue lepas itu setelah gue lulus SMA, Bo, bener-bener yang analisem ya, Bo. Main analisem itu baru pas selesai SMA. Sebelumnya gue nggak pernah kayak yang tekong gitu ya, tekong gitu. Iya. Nggak pernah yang sampai gimana sebelumnya. Palingan main cuman yang kata kayak kita ngadu burung. Ngadu burung lepas nggak? Nggak, gue inget lagi kenapa gue tadi apa namanya nanya kapan lo lepas video, karena gue tuh ngelihat juga video lo di suara juga. Jadi kayak apa sih, puisi ya kalau nggak salah tuh puisi atau apa gitu ya, sama beberapa kawan-kawan transpuan juga gitu. Nah lu tuh menceritakan tentang BDSM. Kini aku yang berperan sebagai tulang punggung untuk ibu, kakak perempuanku yang single parent, dan kakak laki-lakiku yang depresi tinggal keluarganya, serta dua keponakanku. Aku telah menari seumur hidupku, bahkan pernah memenangkan kompetisi tari tingkat nasional dan diberangkatkan mewakili Indonesia ke Jepang. Suatu hari, supervisor menegurku. Katanya show kemarin malam sangat hancur dan jelek, dan ia menyalahkanku. Dengan sedikit emosi, aku menanggapi bahwa dialah yang menyutradarai show semalam. Minggu berikutnya, aku tak kunjung mendapatkan kabar tentang jadwal show. Setelah aku selidiki, ternyata sudah ada orang baru yang mengisi tempatku. Begitu saja aku dibuang, seolah 7 tahun dedikasiku di tempat itu tiada artinya sama sekali. Sejak saat itu, aku kehilangan pekerjaanku. Aku mencoba menggeluti pekerjaan lain, tapi amat sulit bagi seorang transpuan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.
Akhirnya, aku memutuskan untuk menjadi seorang pekerja seks. Setelah beberapa bulan menjadi pekerja seks seperti pada umumnya, kesusahan tak kunjung pergi dari hidupku. Aku tak banyak memperoleh pelanggan. Ya, mungkin karena dinilai fisikku tidak menarik. Dalam kesulitan itu, aku berpikir, bagaimana ya caranya menjadi pekerja seks yang banyak peminatnya, tapi hanya sedikit kompetitornya. Aku mulai mencari bermacam referensi, termasuk dengan menonton berbagai macam film porno. Bertanya kepada teman-teman sesama pekerja seks tentang layanan apa yang sebenarnya banyak diminati oleh pelanggan, tetapi hanya sedikit penyedia jasanya. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan jawabannya. Aku memutuskan menjadi mistress dalam fantasi BDSM. Nah, ini juga yang menjadi penasaran. Kalau lo tadi di awal bilang tanya, apa sih yang membuat gue menarik? Karena menurut gue tuh cerita hidup lo tuh menarik dari BDSM, Vok tadi, apalagi tuh lip sync tadi, ini itulah ya. Ini orang yang udah binal dari bocah kayaknya ya gitu sih. Makanya gue kayak ngobrol ya kayaknya Mas ya gitu. Gue bukan binal dari bocah, sebenarnya gue emang berani selama itu ada value buat gue, Bo. Selama itu bisa ngasih benefit buat gue. Kasarnya kayak gitu. Selama ini bisa ngasih benefit. Dan gue nggak bisa tuh yang setengah-setengah, Bo. Kayak yang misalkan ketika gue transisi, dulu pernah gini, gue mau hormon aja biar kalau misalkan pemikiran gue ya, aku mau hormon aja kalau misalkan gue ntar mati, jadi tetek gue balik lagi seperti semula gitu. Emang Maksudnya kalau semula ya? kayak hormon Enggak, gue ini nanya beneran, emang balik lagi ke semula ya? Enggak tahu, maksud kalau kayak tetang hormon kan ketika kita nggak konsumsi hormon terus menerus. Tetep aja, tapi dia peot. Iya, Doang iya nonton gitu doang kan. Padahal kayak gitu. Kalau gue pemikiran waktu karena gue baru, gue mau tetang hormon, cuman nggak mau sampai gue bikin tetong, bener-bener bikin tetong. Jadi gitu. lu itu suntai atau? Iya, suntayan kasih akhirnya. Oh, atau implan? Ya begitu pokoknya gue karena namanya dari kecil udah pewong udah jadi. Ya begitu. Nah, makanya gue maksudnya transisi gue tuh nggak pengen nanggung. Akhirnya pas gue bilang gue nanggung begini doang. Kayak cuman ngarepin teteh hormon lama anjing gitu kan ya. Akhirnya gue bikin lah terus kayak yang gue tuh nggak pernah mikirin resikonya karena gue udah punya mitigasi nih apa nih kalau misalkan yang biasanya kan kalau kayak gitu kan dari keluarga ya, Bo. Yang paling kita takutin, entar keluarga gue bertanya-tanya kenapa nih gitu. Apanya maksudnya kenapa? Bertanya-tanya, maksudnya, kalau sekarang udah ada tetenya, kok sekarang jadi perempuan gitu. Tapi lu di out kan? Iya lah, maksudnya zaman itu. Pada zaman itu tuh kayak gue udah punya mitigasi tersendiri gitu, Bo. Secara kalau dari zaman gue dulu nari, gue udah sering-sering pakai high heels, terus mereka kayak yang oh iya nari pakai high heels karena kebutuhan nari atau dan sebagainya gitu. Awalnya gue masih sedikit apa ya, ada membohongi ketika gue transisi itu karena kebutuhan gue tampil kayak gitu. Lama-lama akhirnya ketika gue taking hormon terus konsisten, Bo, jadi estrogen udah banyak di tubuh. Namanya kan kebentuk ya, Bo, kayak kebentuk pola pikir kita juga. Maksudnya insight kita kebentuk banget. Kalau itu kan fisik, outside terus ke inside kita kebentuk kayak yang gue pewong gitu kan, gue pewong gitu kan. Gimana pun caranya, bukan artinya gue mengiyakan kalau banci hormon rada-rada giling ya, Bo. Giling kan? Iya, makanya kayak gue jadi yang lebih berani bodo amat gue perempuan sama hormon gitu kan. Terus kayak yang kalau kakak gue mencak apa gimana gitu, enak aja lu aja kagak ngasih duit gitu kan, gue yang ngasih duit mulu ke keluarga misalkan gitu. Salah satu mitigasinya, jadi kayak salah satu strategi gue nanti kalau misalkan kakak gue gimana atau keluarga gue gimana ya itu gue bilang gitu kan. Karena sampai gue pernah berantem sama kakak gue, tapi bukan karena gue jadi best ya, Bo. Karena gue kan kalau pakai baju kayak yang gila ya, Bo. Dulu gue tuh pulang ke Jawa tuh pakai hot pants. Kayak gue gini. Hot pants kayak gitu. Terus bajunya kan gombrong tapi terus kakak gue kayak yang komplain gitu, pakai baju yang beneran. Kalau gue tekuk, Bo, anjing. Gue giniin. Tapi kakak gue yang cowok ya. Oh, cowok. Maksudnya kayak gini. Anjing lu gak usah banyak ngomong, monyet. Gue mau gimana pun jadi apapun di luar, gue juga nyari duit. Tapi sekarang udah
dapur. Nggak main TikTok Enggak. Dan lu tau nggak? Dan itu kejadiannya tau nggak? Siangnya itu Lebaran, Bo, Idul Fitri. Terus itu kejadiannya sore. Tapi lu ada fase ini nggak sih kayak out menjelaskan diri lu ke keluarga? Enggak, gue nggak ada ya? fase Tiba-tiba langsung diterima gitu aja. Enggak, tiba-tiba gue gini strateginya. Biarin keluarga gue bermain dengan pikirannya mereka sendiri. Oh. Gue gue benar-benar ngebebasin mereka explore dengan pikiran sendiri. Nggak harus gue sebenarnya sekarang udah jadi trans, nggak kayak gitu. Yang gue notice, yang gue ngeh ketika kakak gue tahu gue udah jadi trans itu, gue pernah cerita ke kakak gue pernah deket sama anak salah satu artis ibu kota. Siapa tuh boleh sebut lagi? Ada. Oke. Pokoknya namanya tuh ada Ya, unsur-unsur itulah. keripik singkong gitu. Ada tuh. Iya, terus. Gue cerita ke gue, maksudnya itu kan jadi ini ya. Tapi lu zaman lu Udah transisi. Terus gue cerita kan kayak jadi apa sih achievement gue gitu, anjing gue dideketin sama itu ya, Bo. Apa namanya, adanya Ertung. Terus pas gue cerita ke gue, dia ngomong gini, tapi dia tahu kan kalau lu transgender. Gue di situ langsung notice, oh berarti kakak gue sekarang udah paham banget kalau gue ini trans gitu, Bo. Gitu. Jadi sebelumnya gue biarin aja bermain pikiran sendiri. Mereka nggak nanya, gue nggak menjelaskan, biarin aja. Terus kayak yang gue sengaja, kalau gue upload di sosial media sosial gue, terus kayak yang ganti tong gue kelihatan apalah gitu, Bo. Yang mencirikan gue ini pewong gitu. Jadi seru sih. Tapi gue penasaran sama yang tadi. Apa namanya? Yang lo minta abang lo. Gini loh, bener ya? Anjing. Bener-bener enggak, gue kesalnya itu pun gara-gara adu bacot gitu, kayak pengen nampol gue pakai guling, terus kena emak gue jatuh. Oh, jadi lu membelain emak lu juga. Enggak, posisinya di mana selama ini gue berdiri apapun bentuk gue itu kan buat nyokap gue, Bo. Ya kan? Iya. Ya kan, even dia lu abang gue gitu kan. Maksudnya kalau ngeliat nyokap gue gitu kan, gue jadi ya kan, jadi sunggokang, ya kan. Langsung gue anjing. Enggak, maksud gue gini, kan kita di Pulau Jawa ya, gue juga kan orang Sunda gitu. Di Pulau Jawa yang kasarnya mayoritas tuh Muslim. Tadi kan juga kejadian di mau Lebaran apa? Iya, hari Lebaran. Nah, maksud gue di momen-momen lu udah transisi atau sebelum transisi, ada nggak sih perasaan yang kayak nggak suka kumpul keluarga di momen-momen Lebaran itu? Gue kalau momen Lebaran malah gue nggak suka kumpul ke keluarga ketika gue proses transisi, Bo. Karena gue masih bingung bukan ke keluarga gue inti ya, ke keluarga lain gue kayak bingung ngejelasinnya apalanya gitu, Bo. Tapi di saat gue udah jadi, gue malah nantang. Gitu, malah nantang. Ya udah mau ketemu tuh. Cuman kayak beberapa dari keluarga gue yang mending kalau ini datang lu sono gitu. Bukan arti ngumpetin gitu kan. Mungkin dia juga melindungi gue dengan takutnya gue dapet pertanyaan-pertanyaan atau dapet bercandaan-bercandaan yang akhirnya melukai gue ya, Bo, gitu. Jadi akhirnya udah mendingan lu ke tempat gue aja kalau misalkan ini datang gitu. Lu katanya tadi mau makan ya? Kita pesan Grab atau gimana ya? Bebas shy. Tapi gue nggak ada ini, lu ada nggak sih aplikasinya? Lu mau makan apa? Ya lu mau makan apa? Sebenarnya gue ada sih, tapi di HP itu. Enggak, soalnya gue tuh dulu tuh gue tuh males banget kumpul, atau mulai hari-hari besar pokoknya gue tuh males banget kumpul sama keluarga. Soalnya gue tuh kan emang kelentar-kelentirnya itu dari kecil kan. Jadi gue tuh di ruqyah, pernah diobatin lah kasarannya itu dari kecil. Jadi ada satu momen Lebaran juga, satu momen yang keluarga besar gue kan orang Banten ya, yang agamanya tuh kental banget. Jadi apalagi abah gue tuh kan istilahnya punya pesantren kan. Jadi kayak apa namanya, pada momen itu tuh ada mamang gue lah gitu, yang sama agamanya juga masih kuat. Bukan cuma kuat, tapi apa sih, masih yang fanatik. Fanatik.
Nah, dia tuh bilang gini, itu si Eges tuh mau digimanain sih gitu kan. Kelakuan kayak gitu bla bla bla. Gue tuh setiap momen-momen hari-hari besar gue tuh selalu ngumpet di kamar. Gak pernah kumpul keluarga. Gue gak mau karena ada bahasa-bahasa yang menurut gue gak nyaman buat gue gitu ya. Tiba-tiba gue keluar dari kamar, telanjang bulat. Ya, gue bilang, gue tuh gak pernah minta perasaan yang ada di hati gue itu beda gitu. Jadi gue bilang kalau gue prosesnya, gue tuh nggak pernah minta sama Gusti Allah tuh gue ngerasain gue perempuan gitu. Sampai gue tarik Pak Ustadz, guru ngaji gue bilang, emang kalau lu nggak percaya dengan perasaan yang dikasih Tuhan ke kita gitu, lu sama aja tidak percaya dengan kebesaran Tuhan. Gue bilang, karena rasa yang gue rasakan itu valid. Maksudnya itu bukan dibuat-buat, tapi dan itu perasaan. Kita doang yang rasain kan. Iya, dan itu perasaan yang pure dari hati yang nggak gue kayak berandai-andai, bukan gitu. Tapi itu kayak istilah kasarnya gue bilang mujizat atau gimana ya bahasanya. Ya pokoknya itu nggak pernah gue buat-buat dan gue bilang gue memang merasakan itu. Dan rasa itu kan anugerah yang gue pikirnya pada saat itu anugerah yang Tuhan berikan sama gue, yang Gusti Allah kasih sama gue gitu. Jadi kalau lu nggak memvalidasi perasaan gue sama kayak lu tidak percaya kebesaran Tuhan. Gue bilang gitu. Karena Tuhan tuh bisa membolak-balikan perasaan manusia. Artinya kalau lu menentang perasaan gue, itu sama lu menentang Tuhan. Karena perasaan yang gue, itu gue masih kecil. Jadi kayak, anak kecil tau apa sih? Tapi mungkin emang dari kecilnya tuh gue tuh udah berani kritis dia ngelawan sama keluarga kan gitu. Gue bilang kayak gitu sampai pada akhirnya, gue inget banget, gue tarik Pak Ustadz, gue bilang sama Pak Ustadz, waktu kita dikasih zat roh ke dalam kandungan 7 minggu, gue bilang. Berat ya pemirsa, iya. Buat yang bego jangan. Maaf, tapi itu maksudnya proses gue ya, kalau lu kan diterima, maksudnya bukan diterima sih, tapi maksudnya nggak terlalu, ibaratnya nggak terlalu kompleks kehidupan gue dengan keluarga. Kalau gue tuh memang bener-bener yang, apa sih namanya, ngadepin gitu, dan gue out tuh ngomong gitu, bukan yang tiba-tiba oke, keluarga gue adek gue trans gitu, adek gue transgender kayak lu tadi kan kakak lu bilang prosesnya kayak itu. Enggak, empau gue tuh si Maya tuh sampai yang ngantar-ngantar rumah gue ke apa namanya Pak Ustadz Rukia, gue dikasih air saya gitu ya istilahnya, dari psikolog, dari yang ini tuh udah gue lakuin lah kasarannya. Jadi emang pas zaman itu tuh gue bilang sama Pak Ustadz, gue tuh bilang, Pak, bukannya kita dalam kandungan 7 minggu tuh atau kita ditiupin roh sama Gusti Allah ke dalam janin kita tuh dikasih tahu di dunia kita bakal apa. Gue sampai bilang kayak gitu, cuman memang pada saat itu tuh kayak semuanya mengiyakan, tapi pada akhirnya balik lagi kayak dibalikin kayak kita kan manusia yang dikasih akal. Tahu mana baik buruk. Nah, betul gue. Ini setelah gue dewasa. Iya, betul. Tapi kalau misalkan balik lagi, anak kecil, perasaan itu muncul, itu enggak pakai hayal-hayal gitu loh, maksud gue. Namanya anak kecil kan pemikirannya tuh, akalnya tuh belum berfungsi secara maksimal ya, Bo. Betul. Makanya kalau kayak ada istilah yang bilang, lu tuh karena dari kecil mainnya sama perempuan, gue gak suka main perempuan gitu, gue mainnya sama anak pang gitu. Oh pantes lu bencong banyak tato ya kan. Pantesan nih dipakein mulu anak pang nih. Gue gitu bang. Tapi gue juga kalau di keluarga gue lebih apa ya, Bu? Lebih gampang karena mungkin dari kakak-kakak gue juga itu, Bu, ada satu atau dua kakak gue tuh yang ruang lingkup mainnya tuh nggak di situ, Bo. Jadi pergaulannya luas. Karena mereka kayak misalkan kakak gue yang pertama aja ya, Bo, yang paling tua itu dulu kerja di biliar selesai. Sampai sekarang udah tua masih begini, ya kan, terus kayak dia itu kayak punya teman hemong, ya kan. Mungkin kayak yang mungkin dia bisa terima adanya identitas gender yang seperti itu, tapi nggak tahu siap nggak siap dengan kalau misalkan adiknya jadi seperti itu misalnya, gitu kan ya. Jadi kayak
yang hal-hal kayak gitu kayak mempermudah gue aja sih, Bo. Kayak gitu. Tapi yang bikin gue kuat sih kalau kalau di keluarga gue tuh sebenarnya abah gue tuh nggak ngerti ya, maksudnya dia tuh meskipun dia punya pesantren sama agamanya kuat, tapi dia tuh tidak pernah yang menjudge gitu loh. Jadi kayak kalau lu merasa itu, dia memvalidasi perasaan gue, jadi kayak ya udah kayak gitu, asal satu jangan pernah tinggalkan sholat gitu-gitu. Terus abah gue bilang nggak ada satupun manusia yang menjamin bahwa ibadah lu diterima sama Gusti Allah gitu. Jadi kalau lu mau sholat, sholat aja. Niat lu sholat, niat lu beribadah. Terlepas diterima atau enggak, ya itu kan urusan Tuhan. Iya, gitu. Gue juga kalau kayak gitu, gue kalau misalnya masih ibadah gitu, kadang kan orang ilah, banyak masalah emang diterima, anjing. Gue yang penting ngejalanin. Jir, emang agama lu apa sih, Jir? Gue kadang percaya pada Tuhan dan Tuhan. Enggak, gue Islam. Oh, Islam. Maaf. Islam. Iya, jadi kita dalam ya. Gue kalau misalnya ngelakuin ibadah gitu, mindset gue juga seperti itu, Bo. Manusia nggak bisa menjamin ibadah gue diterima atau enggak. Yang penting tugas kita kan ngejalanin, ya kan. Ya, mau itu diterima atau enggak ya itu urusan yang di atas ya, Bo. Karena nggak ada yang tahu kan. Iya. Tahu nggak sih ada yang sampai jidatnya hitam-hitam itu? Itu kenapa kebentok lagi gini? Yang kaitannya kebanyakan ibadah itu kan. Iya, janggutnya panjang-panjang itu kan. Katanya ini cahaya surga, Bo. Ya itu katanya. Kalau abah gue bilang belum tentu orang itu tuh diterima sholatnya. Yang penting sholatnya bagaimana kekhusyuan lu saat lu beribadah. Ya makanya gue dulu zaman kecil ngeliat orang kayak gitu percaya, Bo. Karena percaya. Iya kayak gitu. Oh, dia sering sujud udah cahaya surga apa. Ketika gue udah jadi Power Rangers ya, Bo. Cahaya matahari. Iya, gue udah ketika gue jadi Power Rangers tiba-tiba dapet nih orang kayak begitu dah. Bahkan lihai banget. Gue tahu cahaya surga, cahaya neraka ini. Surga banget ya kan. Cahaya neraka ini. Ya kan namanya Malaysia ya, Bo. Terus saya sambil pesen makan kalau penasaran sama video lanjutannya. Jangan kemana-mana, tapi sebelum itu aku mau mengingetin kembali, kalau suka sama video ini, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share kalau suka sama video ini. Jangan lupa tekan notifikasi agar kalau kita upload video, kawan-kawan bisa dapat notifikasinya. Bye!